Ibu Penatua Triwahyu Kristiana. Sebelum kita mulai, Bapak Ibu sekalian, marilah kita bersama-sama menyaksikan teaser Natal. Bapak Ibu, pada sore hari ini kita akan bersama-sama dilayani oleh Saudari Vikar Inov Karen Habuk SSI, dan untuk memulai ibadah kita kami undang umat untuk bangkit berdiri. Saudara-saudara yang terkasih, marilah kita bersama menghadap Tuhan dengan hati yang penuh sukacita dan menghampiri tahtanya untuk memuliakan namanya dengan hati yang tulus. Mari kita memuji Tuhan dengan menyanyi dari PKJ nomor 14, Ku Nyanyikan Kasih Setia Tuhan. Ibadah kita pada sore hari ini bersama-sama kita lakukan didasari dengan iman pengakuan bahwa pertolongan dan keselamatan kita datangnya dari Tuhan Allah yang menciptakan alam semesta dengan segala isinya, yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya dan yang kekal kasih setianya. Salam dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita sekalian. Dipersilakan duduk kembali. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, pada minggu ini kita dituntun dengan sebuah tema, yaitu meneladani Kristus Sang Raja Damai. Meneladani Kristus Sang Raja Damai. Melalui tema ini, kita bersama diajak dan diingatkan kembali tentang siapa Raja yang kita teladani dan apa yang dapat kita tunjukkan sebagai wujud kita meneladani Kristus Sang Raja itu. Mari bersama kita sambut tema ibadah kita dengan kita menyanyikan PKJ nomor 2, Mulia, Mulia Namanya. Mulia,
Demikianlah hendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Sebab itu, hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang fana, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya. Dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman. Tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati, tetapi yang sekarang hidup. Dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Melalui surat dari Rasul Paulus ini, kita bersama-sama diingatkan kembali, kita diajak untuk melihat keberadaan diri kita masing-masing. Apakah kita sudah seturut dengan kehendak Tuhan? Apakah kita sudah sesuai dengan apa yang sudah dipesankan oleh Rasul Paulus ini? Bagaimana kita menggunakan tubuh kita, seluruh kehidupan kita ini untuk menyatakan kebenaran. Bahkan seringkali melalui perkataan kita sering melukai hati orang-orang yang ada di sekitar kita. Bahkan kita juga memikirkan sesuatu dan merencanakan sesuatu yang itu tidak berkenan di hati Tuhan. Mari bersama-sama dengan kerendahan hati dan dengan penuh kejujuran, kita bersama-sama menghadap Tuhan, kita mengakui akan segala dosa dan kesalahan yang telah kita lakukan. Bapak Ibu diberikan waktu untuk menyampaikan pengakuan dosa kepada Tuhan. Ya Tuhan Allah kami mengaku di hadapan hadirat-Mu bahwa kami terkadang tidak hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Seringkali kami hidup sesuka hati kami tanpa memperdulikan apa kehendak Tuhan yang harus kami lakukan. Kadang kami hidup lebih mementingkan diri kami sendiri tanpa memperdulikan kebenaran yang harus kami nyatakan sebagai kehendak Tuhan dalam kehidupan kami. Oleh karena itu ya Tuhan, dengan kerendahan hati kami memohon pengampunan dari Tuhan. Dan kiranya Tuhan melayakkan kami dan memampukan kami agar kami dapat hidup benar di hadapan Tuhan dan kami dapat menyatakan kebenaran seperti yang Tuhan teladankan kepada kami. Terima kasih Tuhan, kami memohon pengampunan dari Tuhan. Amin. Umat diundang untuk bangkit berdiri. Bagi setiap kita yang dengan jujur dan tulus hati mengakui segala dosa dan kesalahan kita di hadapan Tuhan dan berjanji dalam hati untuk tidak mengulangi kesalahan yang kita lakukan, maka Tuhan memberikan berita anugerahnya kepada setiap kita. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Di dalam Dia kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Kolose 1 ayat 13 sampai 14. Mari bersama kita sambut berita anugerah ini dengan kita saling berjabat tangan dengan saudara kita yang ada di kanan kiri dan depan belakang kita. Mari bersama kita nyanyikan Ku Bersyukur Bapa. Banyak yang kau perbuat
terjadi di hidupku, Bapa yang mengerti segala kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Bersyukur Bapa, bersyukur Tuhan, buat kasih setia di dalam hidupku. Buat kasih setia di dalam hidupku. Yang tak kulewati tanpa hadir-Mu, hatiku takkan benar, sebab ku tahu tangan-Mu yang menopangku. Padang lembah gelap yang tak kulewati tanpa hadir-Mu, hatiku takkan gentar, sebab ku tahu tangan-Mu yang menopangku. Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan, hanya Aku percaya. Yesus, buat kasih setiamu di dalam hidupku, ku bersyukur. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku, ku bersyukur Umat dipersilakan duduk kembali. Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih di dalam Tuhan Yesus, tiba saatnya bagi kita untuk pelayanan firman Tuhan yang kudus. Tetapi sebelumnya mari kita berdoa. Segala puji dan syukur hanya kami naikkan kepadamu, Tuhan kami yang hidup, yang kami sembah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami mengucap syukur atas berkat yang Kau berikan hari demi hari yang tidak pernah berkesudahan. Terlebih-lebih Engkau masih mengizinkan kami untuk datang di rumah-Mu yang kudus ini, untuk membangun persekutuan, memuji nama-Mu. Terlebih-lebih lagi ya Tuhan, sebentar lagi kami akan mendengarkan
bagian dari sabdamu yang kudus. Kiranya Engkau memberkati kami, Engkau melingkupi kami dengan kuasa-Mu, supaya apa yang kami terima ini dapat jatuh, bertumbuh, lalu berbuah di dalam hati kami masing-masing. Saudari Inof Karen Hapuk yang akan menyampaikan firman-Mu, kami serahkan kepadamu supaya apa yang disampaikan oleh beliau hanyalah seturut kehendak-Mu dan untuk kemuliaan-Mu saja ya Tuhan. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita angkat satu pujian dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 15, Kusiapkan Hatiku Tuhan. Bacaan yang pertama diambil dari Daniel pasalnya yang ke-7 ayat ke-9 sampai ke-10, kemudian dilanjutkan ayat 13 sampai 14. Daniel pasal yang ke-7 ayat 9 sampai 10, dilanjutkan ayat ke-13 sampai ke-14. Sementara aku terus melihat tahta-tahta diletakkan. Lalu duduklah yang lanjut usianya. Pakaiannya putih seperti salju, dan rambutnya bersih seperti bulu domba. Kursinya dari nyala api, dengan roda-rodanya dari api yang berkobar-kobar. Suatu sungai api timbul dan mengalir dari hadapannya. 1000 kali beribu-ribu melayani dia, dan selaksa kali berlaksa-laksa berdiri di hadapannya. Lalu duduklah majelis pengadilan, dan dibukalah kitab-kitab. Ayat yang ke-13. Aku terus melihat dalam penglihatan malam itu. Tampak datang dengan awan-awan dari langit, seorang seperti anak manusia. Datanglah ia kepada yang lanjut usianya itu, dan ia dibawa ke hadapannya. Lalu diberikan kepadanya kekuasaan dan kemuliaan dan kekuasaan sebagai raja. Maka orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa, dan bahasa mengabdi kepadanya. Kekuasaannya ialah kekuasaan yang kekal, yang tidak akan lenyap, dan kerajaannya ialah kerajaan yang tidak akan musnah. Demikianlah firman Tuhan.
Bacaan kedua diambil dari Wahyu 1 ayat 4b sampai 8. Wahyu 1 ayat 4b sampai 8 begini bunyi firman Tuhan. Salam kepada ketujuh jemaat. Kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kamu dari Dia yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, dan dari ketujuh roh yang ada di hadapan tahtanya, dan dari Yesus Kristus, saksi yang setia, yang pertama bangkit dari antara orang mati dan yang berkuasa atas raja-raja bumi ini. Bagi Dia yang mengasihi kita dan yang telah melepaskan kita dari dosa kita oleh darah-Nya, dan yang telah membuat kita menjadi suatu kerajaan, menjadi imam-imam bagi Allah, Bapanya. Bagi Dialah kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Lihatlah, Ia datang dengan awan-awan dan setiap mata akan melihat Dia, juga mereka yang telah menikam Dia, dan semua bangsa di bumi akan meratapi Dia. Ya, amin. Aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah, yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, yang Maha Kuasa. Amin. Inilah permulaan Injil Yesus Kristus. Umat diundang untuk bangkit berdiri. Bacaan Injil Yesus Kristus pada hari ini menurut kesaksian Yohanes 18 ayat 33 sampai 37. Yohanes 18 ayat 33 sampai 37. Maka kembalilah Pilatus ke dalam gedung pengadilan, lalu memanggil Yesus dan bertanya kepadanya, "Engkau inikah raja orang Yahudi?" Jawab Yesus, "Apakah engkau katakan hal itu dari hatimu sendiri? Atau adakah orang lain yang mengatakannya kepadamu tentang aku?" Kata Pilatus, "Apakah aku seorang Yahudi? Bangsamu sendiri dan imam-imam kepala yang telah menyerahkan engkau kepadaku. Apakah yang telah engkau perbuat?" Jawab Yesus, "Kerajaanku bukan dari dunia ini. Jika kerajaanku dari dunia ini, pasti hamba-hambaku telah melawan, supaya aku jangan diserahkan kepada orang Yahudi, akan tetapi kerajaanku bukan dari sini." Maka kata Pilatus kepadanya, "Jadi engkau adalah raja?" Jawab Yesus, "Engkau mengatakan bahwa aku adalah raja. Untuk itulah aku lahir dan untuk itulah aku datang ke dalam dunia ini, supaya aku memberi kesaksian tentang kebenaran. Setiap orang yang berasal dari kebenaran mendengarkan suaraku." Demikianlah Injil Yesus Kristus. Berbahagialah setiap kita yang bukan hanya saja membaca dan mendengar, tetapi juga terus setia menyimpan dan melakukan serta menyebarkan Injil hari demi hari. Amin. Amin.
sore Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan. Shalom. Ya, tidak terasa nggih Bapak Ibu dan Saudara bahwa pada saat ini kita sudah sampai pada minggu terakhir di bulan November. Dan pada hari ini juga saat ini kita sedang merayakan hari raya gerejawi kita. Ada yang tahu hari ini hari raya gerejawi apa Bapak Ibu dan Saudara? Tadi seperti lagu pujiannya, bacaan kita juga berkata tentang raja, tentang raja, tentang raja. Jadi Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, pada minggu ini kita bersama-sama diajak untuk menghayati dan merayakan Minggu Kristus Raja. Jadi 31 Desembernya liturgi gerejawi kita itu adalah hari ini. Dan tahun baru 1 Januarinya liturgi gereja kita itu adalah 1 Desember yang akan datang, tepat di Advent pertama. Nah, melalui liturgi gerejawi kita, masa-masa liturgi gerejawi kita bersama-sama diajak untuk melihat dan kita mempelajari tentang perjalanan Kristus mulai dari masa penantian kelahirannya, dilanjutkan dengan kelahirannya, dilanjutkan dengan karyanya. Tuhan Yesus yang berkarya di dunia, dilanjutkan dengan kematiannya, kebangkitannya, kemuliaannya, dan ditutup dengan sebuah penghayatan kembali bahwa Kristus adalah Raja yang di dalam kehidupan kita hari ini dan sampai selama-lamanya kita nanti-nantikan kedatangannya yang kedua kali. Dan Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, Yesus yang kita hayati dan kita rayakan pada saat ini, itu sebenarnya Yesus yang seperti apa? Yang kita muliakan itu adalah Yesus yang seperti apa? Dalam bacaan kita pada sore hari ini, Yesus yang kita rayakan, yang kita muliakan, itu adalah Yesus yang sedang berhadapan dengan Pilatus pada bacaan kita pada sore hari ini. Yesus yang tidak sekedar ingin menyatakan kuasanya yang menindas yang lain. Bukan Yesus yang ingin mendapatkan kenyamanan lalu mengorbankan orang lain. Mengorbankan orang lain, membuat menderita orang lain, menindas orang lain. Berbicara tentang kuasa yang menindas. Pada bacaan kita yang pertama di dalam Daniel, di sana juga diceritakan, pada bacaan itu diceritakan bahwa ada kuasa penindasan di sana. Dalam bacaan itu disebutkan ada 4 binatang kalau Bapak Ibu membaca keseluruhan. Keempat binatang ini ada seorang penafsir yang mengatakan bahwa 4 ini adalah keempat monster. Tetap ada juga penafsir yang mengatakan bahwa keempat binatang atau monster ini itu sebenarnya merujuk kepada 4 kerajaan kuat dan besar yang menindas bangsa Israel, yaitu Babilonia, Persia, Yunani, dan Kekaisaran Romawi. Keempatnya ini mencirikan tentang kekerasan, tentang eksploitasi, dan juga penindasan. Kemudian di dalam bacaan kita itu juga disebutkan bahwa Allah digambarkan sebagai yang lanjut usianya. Dan yang lanjut usianya itu beribu-ribu orang melayaninya. Dan yang lanjut usia itu memberikan kekuasaannya kepada anak manusia. Nah, itulah yang bersama-sama akan kita rayakan, yaitu kuasa yang lanjut usia itu yang diberikan kepada anak manusia yang menjadi seorang raja, yaitu
Sang Raja yang selama ini kita rayakan dan kita muliakan. Kita kembali pada Yesus. Yesus yang kita rayakan dan yang kita muliakan itu adalah Yesus yang merengkuh semua orang, yang menyatakan kuasanya dengan bagaimana caranya yang Tuhan Yesus nyatakan dengan kasih-Nya, itu memperbarui, merangkul yang lain, menyembuhkan, memerdekakan kehidupan, dan kasih yang tidak dilakukan Tuhan dengan tulus hati, yang tidak berbela rasa, kasih yang berbela rasa. Sehingga demi kasih itu, Yesus mau memberikan diri, merasakan sakit. Dalam bacaan Wahyu kita dikatakan bahwa saksi yang setia, bahwa Tuhan Yesus menunjukkan dirinya sebagai saksi yang setia, yang memberikan dirinya untuk merasakan sakit, bahkan mati di kayu salib. Yesus seperti itulah yang kita rayakan pada saat ini. Maka ketika kita sekarang merayakan Kristus Raja itu, kita diingatkan kembali. Kita diingatkan kembali meneladani Yesus yang seperti apa yang kita jadikan Raja di dalam kehidupan kita. Lalu pertanyaannya bagi kita, bagaimana kita mewujudkan diri bahwa kita sedang menjadikan Yesus sebagai Raja dalam kehidupan kita? Ketika kita ingin menjadikan Yesus sebagai Raja dalam hidup kita, maka seluruh tubuh kita, mulai dari ujung rambut hingga ujung kaki, yang di dalamnya ada pikiran, ada hati, yang kita wujudkan itu melalui tindakan kita, itu semuanya dikuasai, dan itu semua dilakukan, semua yang dilakukan itu hanya tertuju kepada Yesus. Itulah yang menjadikan Yesus sebagai Raja. Ketika pikiran kita dikuasai dan kita menjadikan Yesus sebagai Raja, maka setiap rancangan-rancangan yang ada dalam pikiran kita, yang kita miliki, itu semua pun juga tertuju pada Yesus. Pikiran yang membangun kehidupan, yang menyembuhkan yang lain, menghibur yang lain, dan bukan pikiran yang merusak kehidupan. Tetapi bagaimana diri kita sendiri dan diri kita untuk mendorong orang lain untuk semakin bertumbuh menjadi lebih baik. Lalu bagaimana wujud Kristus Raja ada dalam hati kita? Mungkin kita tidak bisa melihatnya, tetapi kita bisa menikmati dan merasakan buahnya, yaitu bagaimana Bapa dimuliakan melalui karya pelayanan yang Tuhan Yesus lakukan. Maka ketika kita menjadikan Yesus sebagai Raja dalam hati kita, maka kita akan belajar untuk tunduk dalam kehendaknya. Hati kita yang keras akan senantiasa dilembutkan. Hati kita yang kadang-kadang itu susah untuk berkata, ya Tuhan jadilah kehendak-Mu, maka sekarang ini kita bersedia untuk ini aku Tuhan, bentuklah supaya hatiku ini menjalankan kehendak-Mu. Lalu bagaimana Kristus Raja? Lalu bagaimana Kristus yang kita jadikan Raja ini ada dalam tubuh kita? Kita akan menjaga kekudusan tubuh kita dan tidak membiarkan tubuh kita ini tercemar oleh apapun. Kita akan menjaga tubuh kita dari sikap hidup yang membuat Tuhan tidak dimuliakan. Kita akan menjaga tangan kita untuk tidak mengambil apa yang bukan menjadi hak kita. Dan kita akan menjaga kaki kita supaya kita tidak segera lari kepada kejahatan. Karena kita tahu bahwa tubuh kita ini memancarkan siapa yang kita sembah dan siapa yang kita muliakan. Itulah Kristus Raja yang ada dalam diri kita. Bagaimana dengan diri kita? Apakah kita benar-benar menjadikan Kristus sebagai Raja dalam seluruh hidup kita? Atau masih kita hanya sekedar mengucapkannya saja? Dan ketika sekarang kita merayakan Kristus Raja, kita diajak menilik kembali keberadaan diri kita, bahwa banyak
hal yang harus kita koreksi dan kita kembali mengarahkan hati kita, diri kita, pikiran kita kepada Kristus, Sang Raja kita. Tidak mudah Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan. Mengapa tidak mudah? Karena dalam diri kita masih ada jiwa-jiwa Pilatus yang berkuasa. Apa itu jiwa Pilatus? Pilatus dalam bacaan kita, dia tahu yang benar, dia tahu harus berbuat apa. Namun Pilatus mengingkari dan memilih menolak kebenaran itu. Banyak orang tahu harus bagaimana bersikap. Bahkan kita semua tahu apa yang sebaiknya kita lakukan dan apa yang sebaiknya tidak kita lakukan. Tetapi seringkali yang terjadi, kadang-kadang, bahkan sering, kita mengingkari, bahkan menolak itu. Mengapa Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan? Karena kita takut dengan yang namanya kehilangan. Kita takut kehilangan kekuasaan, kita takut kehilangan teman, kita takut kehilangan harta, kita takut kehilangan dukungan. Seperti yang ditunjukkan oleh Pilatus. Gambaran Pilatus ini masih kita miliki, sehingga kita sulit untuk menundukkan diri kita kepada Kristus Raja kita. Karena jiwa Pilatus itu begitu besar, takut kehilangan akan banyak hal. Dalam konteksnya, Pilatus ini adalah seorang gubernur. Dan seorang gubernur, Pilatus ini merupakan representatif dari kerajaan Romawi. Jika satu wilayah dikuasai oleh gubernur dan di wilayah itu terjadi keributan atau gejolak, maka sang gubernur itu akan mendapatkan penilaian yang buruk. Dan di daerah Palestina itu adalah daerah yang gampang untuk bergolak. Bahkan sebelum peristiwa Yesus ini, Pilatus seringkali dilaporkan karena banyak hal yang menggoncang di daerah Palestina. Maka daripada dilaporkan lagi dan kenyamanannya terganggu, lebih baik Pilatus ini mencari aman. Jiwa Pilatus yang mencari aman ini, yang penting saya baik-baik saja, sehingga mengorbankan siapapun itu. Itulah jiwa-jiwa Pilatus. Pilatus tahu bahwa Yesus adalah raja, namun hatinya yang keras karena ketakutannya, karena kuasanya yang ingin diakui oleh orang lain, maka tidak boleh ada orang lain yang akan menandingi dirinya, yang mengganggu kenyamanan. Maka pada saat ini Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, kita bersama diajak untuk mengendalikan jiwa-jiwa Pilatus yang ada dalam diri kita. Supaya yang terpancar dalam hidup kita adalah Kristus Sang Raja itu. Sehingga pada akhirnya hidup kita adalah hidup yang memuliakan Tuhan. Dan kita menjadi berkat bagi banyak orang dan tidak mempermalukan Raja kita. Kita semua mengakui bahwa Yesus adalah Raja. Marilah itu tidak sekedar kita ucapkan lewat kata, namun itu kiranya menguasai seluruh hidup kita. Dan marilah kita kendalikan Pilatus-Pilatus yang ada dalam diri kita itu. Dan marilah kita hidup semakin bermakna. Dan akhirnya kita disebut pantas. Dan melalui diri kita yang terbatas ini, Tuhan dimuliakan. Selamat bertumbuh dalam Tuhan, dan Tuhan menolong kita.
Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, kita sambut firman Tuhan ini dengan pujian Mengejar Hadir-Mu. Dekat padamu itu rinduku, setiap kataku kau pun menunggu. Tak kusangka ku temukan satu kasih yang abadi. Kini ku datang dan ku bawa hidupku. Memandang wajahmu, mengikuti kebaikanmu, mengejar hadirmu dalam hidupku. Membawa sembahku, menyatakan kebesaranmu, mengejar hadirmu dalam hidupku. Umat diundang untuk berdiri. Mari bersama umat percaya di seluruh dunia kita ikrarkan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Kali langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Umat dipersilakan untuk duduk kembali. Mari bersama kita masuk dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk setiap kesempatan yang Kau berikan kepada kami. Kami mengucap syukur Tuhan, Engkau masih mengizinkan kami untuk menjalani hari ini, untuk boleh hidup, menikmati hari pemberian Tuhan ini. Dan pada saat ini Tuhan, terima kasih Engkau masih memberikan kesempatan bagi kami untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dan pada hari ini juga Tuhan, Engkau masih menyapa setiap kami dengan sapaan firman Tuhan yang boleh senantiasa mengingatkan setiap kami bahwa Engkau adalah Raja yang kami sembah, yang kami muliakan, dan mampukan kami Tuhan agar di dalam hidup kami ini senantiasa memancarkan siapa yang kami sembah dan siapa yang kami muliakan. Terima kasih ya Tuhan, pada saat ini kami mendoakan untuk saudara-saudara kami yang saat ini sedang sakit, baik yang di rumah maupun yang dirawat di rumah sakit. Kiranya Tuhan selalu menyertai mereka, Tuhan memberikan kesembuhan, Tuhan memberikan kesehatan, agar saudara-saudara kami ini boleh kembali pulih, boleh kembali sehat, dan boleh menyaksikan
kebijakan Tuhan yang nyata dalam kehidupannya. Terima kasih Tuhan, kami pun juga berdoa untuk para lansia dalam kelemahan tubuh mereka Tuhan. Mungkin pada saat ini gerak tubuh mereka terbatas, tetapi kiranya Tuhan senantiasa menggerakkan hati setiap mereka untuk terus berpengharapan dan terus mempercayakan hidup mereka hanya kepada Tuhan. Dan pada saat ini Tuhan kami juga berdoa, kami mendoakan untuk anak-anak jemaat Tuhan yang pada saat ini duduk di bangku sekolah. Kiranya Tuhan senantiasa menuntun, menyertai dalam proses mereka sekolah ini Tuhan. Kiranya mereka boleh sungguh-sungguh belajar, boleh sungguh-sungguh mengerti dan memiliki semangat untuk belajar dan menemukan hal-hal baru. Dan melalui hal-hal baru itu boleh dibagikan untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Kami pun juga berdoa ya Tuhan bagi para pemuda yang saat ini mungkin sedang berjuang untuk menyelesaikan tugas akhirnya. Kiranya Tuhan senantiasa terus memberikan semangat, kekuatan, agar mereka setia mengerjakan setiap hal yang harus mereka selesaikan. Kami pun juga berdoa Tuhan, mendoakan para pemuda yang saat ini rindu untuk mendapatkan pekerjaan, yang rindu untuk mendapatkan jodoh. Kiranya Tuhan senantiasa memberikan rencana yang terbaik kepada mereka, dan Tuhan akan memberikan pekerjaan yang sesuai dengan bakat dan minat yang mereka miliki, pun juga Tuhan akan mempertemukan mereka dengan jodoh pemberian Tuhan. Terima kasih Tuhan, pada saat ini kami pun juga mendoakan keluarga. Engkau mengetahui setiap pergumulan masing-masing keluarga Tuhan. Engkau memberkati mereka yang ada dalam pergumulan ekonomi. Kiranya Tuhan senantiasa mencukupkan setiap kebutuhan yang mereka butuhkan. Kami pun juga mendoakan bagi setiap keluarga yang merindukan hadirnya momongan. Kiranya Tuhan senantiasa memberikan berkat kepada mereka buah hati, dan Tuhan menunjukkan kasih setia Tuhan itu tepat pada waktunya. Dan kami pun juga berdoa ya Tuhan untuk gereja kami GKJW Jemaat Malang ini. Engkau memberkati para pelayan Tuhan yang telah memberikan dirinya untuk ikut terlibat dalam pelayanan. Kiranya Tuhan terus memakai mereka, mampukan mereka untuk tulus hati dengan sungguh-sungguh dan jujur untuk berpelayanan dan juga melayani satu dengan yang lain melalui gereja ini. Kami pun juga berdoa ya Tuhan untuk setiap program kegiatan yang direncanakan oleh gereja kami, baik yang sudah maupun yang akan dilaksanakan. Kiranya semuanya itu boleh berjalan dengan baik, seturut dengan kehendak Tuhan, dan hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Pun juga kami berdoa ya Tuhan untuk kegiatan yang akan datang, untuk Natal, perayaan Natal, untuk setiap panitia yang saat ini sudah mengadakan rapat-rapat dan merencanakan kegiatan untuk menyambut Natal ini Tuhan. Kiranya Tuhan menyertai dan memberkati, kiranya karya Tuhan nyata melalui setiap kerja keras yang panitia lakukan dan melalui perayaan Natal yang boleh memberkati semua warga jemaat. Terima kasih ya Tuhan, kami pun juga mendoakan bangsa dan negara kami. Kami menyerahkan bangsa dan negara kami ini ke dalam tangan kuasa Tuhan. Kiranya keadilan, damai sejahtera, kesejahteraan kiranya boleh ada. Kiranya Tuhan nyatakan melalui bangsa dan negara kami ini. Engkau memberkati para pemimpin bangsa dan negara kami ini. Tuhan memberikan hikmat dan kebijaksanaan agar setiap keputusan yang mereka ambil Tuhan senantiasa mendatangkan kesejahteraan bagi kami warga negaranya. Terima kasih Tuhan, kami pun juga pada hari Rabu yang akan datang, kami akan menyambut pemilihan kepala daerah. Kiranya Tuhan Engkau memampukan setiap kami untuk memilih dengan bijaksana, memilih pemimpin kami, memilih pemimpin yang kami percayakan kepada Tuhan untuk dapat membawa daerah kami ini kepada keadilan dan kepada kebaikan. Terima kasih ya Tuhan, inilah doa kami akan menutup doa kami ini dengan doa yang Engkau ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah
secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai
Bapa di surga, Tuhan Yesus Kristus, ya Roh Kudus, kami datang menghadap hadirat-Mu. Bapa, kami mengucap syukur atas segala berkat jasmani, rohani, dan materi yang telah Tuhan berikan kepada kami sampai saat ini. Sebagai rasa syukur kami, baru saja kami mengumpulkan persembahan. Kuduskan dan terimalah persembahan kami ini, agar persembahan kami ini boleh menjadi berkat bagi pelayanan kami, dimanapun persembahan kami ini diperuntukkan dan dipergunakan, terutama untuk pelayanan-Mu di gereja kami. Bapa, kami juga berdoa untuk hamba Tuhan yang dipercaya untuk mengelola persembahan ini. Berikan roh hikmat agar dapat mempergunakannya secara bijaksana. Bapa, kami juga berdoa untuk Saudara Vikar Inop Kernhabuk, kiranya Tuhan berkenan berkati kesehatan dan pelayanannya. Terima kasih ya Bapa, kami serahkan doa yang jauh dari sempurna ini, karena kesempurnaan hanya ada di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat